Halo teman-teman SMA Educare, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa sih itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Fotosintesis membutuhkan bahan baku untuk membuat makanan, seperti air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2. Fotosintesis bermula dari akar yang ada di dalam tanah menyerap air melalui pembuluh kayu atau silem yang kemudian akan diedarkan melalui batang ke seluruh daun. Setelah seluruh daun memiliki bahan-bahan yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis, maka proses peasakan makanan siap dilakukan. Proses peasakan makanan ini dilakukan di daun yang memiliki banyak klorofil, di mana klorofil akan mengikat sinar matahari yang akan berguna untuk pengubahan gas karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen atau O2. Ada nggak sih Kak tumbuhan yang tidak memiliki daun? Ada dong, contohnya aja rumput. Seperti inilah reaksi dari fotosintesis. Karbohidrat sebagai hasil dari fotosintesis membantu dalam proses pertumbuhan, perkembangan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua dari karbohidrat akan digunakan. Sebagian dari karbohidrat akan disimpan sebagai cadangan makanan. Selain dari karbohidrat, fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen, di mana gas ini sangat berguna untuk hewan dan manusia dalam pernapasan. Gas ini akan dilepaskan oleh tumbuhan ke udara bebas dan akan digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Hasil fotosintesis sebagai cadangan makanan. Sebagian dari hasil fotosintesis yang disimpan sebagai cadangan makanan akan digunakan ketika tumbuhan sulit mendapatkan makanan di dalam tanah. Seperti pada saat musim kemarau, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya akan menggunakan cadangan makanan tersebut sebagai nutrisinya. Cadangan makanan tersebut biasa disimpan di umbi, biji, buah, dan lain sebagainya. Kakak akan menjelaskan tumbuhan yang memiliki cadangan makanan di tubuhnya. Yang pertama ada umbi-umbian. Umbi-umbian seperti talas, kentang, singkong, bawang merah, dan bawang putih. Pada buah-buahan ada mangga, jeruk, apel, pepaya, dan pisang. Pada biji-bijian ada kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan kacang hijau. Pada batang ada sagu dan tebu. Bagaimana cara manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau? Tumbuhan hijau sebagai sumber makanan. Manusia dan hewan dapat memanfaatkan bagian-bagian dari tumbuhan hijau seperti bunga, biji, tunas, umbi, batang, daun, dan lain sebagainya. Kak, apakah hewan juga bergantung pada tumbuhan hijau? Ya, hewan juga bergantung pada tumbuhan hijau. Contohnya saja hewan herbivora. Hewan herbivora memiliki makanan utama atau makanan pokok yaitu daun-daunan atau tumbuhan hijau. Jika tumbuhan hijau sudah tidak ada lagi di dunia ini atau di muka bumi ini, maka hewan herbivora akan terancam punah. Jika hewan herbivora tidak ada atau mati, maka hewan karnivora juga akan kehilangan makanannya. Ini berarti hewan herbivora dan hewan karnivora memiliki ketergantungan. Ini juga berlaku pada hewan omnivora. Kedua, tumbuhan sebagai obat tradisional. Di negara kita, Indonesia, yang merupakan negara yang memiliki populasi tumbuhan banyak atau bisa dibilang banyak, Indonesia dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan sebagai tanaman obat, seperti contohnya pilkina. Tanaman pilkina yang dapat dijadikan obat malaria. Atau kita juga dapat memanfaatkan umbi-umbian sebagai jamu, seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Ketiga, tumbuhan sebagai bumbu masakan.
Keanekaragaman tumbuhan di negara kita menjadi salah satu penyebab kenapa Indonesia memiliki banyak sekali rempah-rempah. Contohnya saja yang dapat dimanfaatkan dari tumbuhan agar menjadi rempah-rempah atau bumbu masakan adalah bunga, biji, umbi, batang, dan juga daun. Contoh dari umbi-umbian yang dapat dijadikan penyedap yaitu ada bawang merah, bawang putih, atau juga contoh lainnya ada buah pala, dan lain sebagainya. Baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini yang berjudul Tumbuhan Hijau Mengolah Makanan. Sampai jumpa di next video bersama kakak, Mustika, yang pastinya bakal ada video yang lebih seru lagi. Peduli edukasi, peduli negeri.